Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan Xiaoyan berhasil memperbaiki boneka wayang Raja Naga Utara, akan tetapi kekuatannya belum sepenuhnya sempurna jadi harus di leveling terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian akhirnya Xiaoyan memutuskan pergi ke tempat kolam guntur untuk menyempurnakan boneka wayangnya. Di tengah-tengah penyerapan petir boneka wayangnya, Xiaoyan menyadari bahwa dirinya juga bisa menyerap petir hitam untuk meningkatkan kultivasi ya berkat kekuatan melahap milik Yi kecil. Akhirnya Xiaoyan menyerap petir hitam dengan gila-gilaan dan berhasil naik tingkat menjadi Douseng bintang 5 menengah. Setelah Xiaoyan menyelesaikan latihannya dirinya hendak pergi dari tempat tersebut, akan tetapi dia dikejutkan hilangnya Yi kecil dan merasakan adanya energi mengerikan yang berada di tempat terdalam dari kolam petir. Tidak disangka energi itu adalah milik 9 naga petir emas. Yi kecil juga berada di samping naga petir tersebut. Dia hendak memakan bola petir yang berkeliaran di samping naga emas tersebut. Singkatnya Yi kecil menelan bola petir tersebut. Xiaoyan dan Yi kecil merasakan energi penghancur yang mengerikan setelah menelan bola api tersebut. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah Xiaoyan terlembar oleh kekuatan bola petir, Xiaoyan tidak berani mendekat. Dia sangat mengerti betapa menakutkannya tubuh 9 petir emas misterius itu. Namun segala sesuatu pasti ada harganya. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, hadiah yang lebih besar secara alami akan mengikuti. Bahkan jika Xiaoyan tidak menggunakan 9 petir emas misterius untuk menerobos ke bintang ke-6 dari kelas Douseng setelah menyerapnya, hanya dengan memegangnya di tangannya saja Xiaoyan akan memiliki senjata yang bisa melawan musuh yang telah mencapai Douseng bintang 7. Godaan ini sangat menggiurkan, menyebabkan hati Xiaoyan berdebar kencang meskipun ada risiko yang menyertainya. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat puncak dataran tengah, lawan-lawannya saat ini bukanlah makhluk biasa. Memiliki kartu truf lain di tangannya sama dengan memiliki kehidupan kedua untuknya. Mata Xiaoyan terus mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Setelah ragu-ragu di dalam hatinya untuk sesaat, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia akan bertindak jika dia menemukan kesempatan. Tetapi jika masih sangat sulit untuk menaklukkan naga 9 cahaya emas misterius dalam keadaan lemah, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Xiaoyan memfokuskan pikirannya setelah membuat keputusan. Matanya menyapu banyak bola petir yang meledak di tubuh besar naga petir emas. Sementara itu naga 9 petir emas misterius memancarkan raungan yang menyedihkan. Petir hitam di sekitarnya mulai melarikan diri ke kejauhan. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, naluri mereka memberitahu mereka bahwa naga 9 petir emas misterius sedang mengalami momen yang sangat kritis. Kilatan petir emas yang merupakan 1/5 dari 9 petir emas misterius meledak dengan kejam di permukaan tubuhnya. Ledakan pembalasan ini bahkan menyebabkan makhluk yang sekuat naga 9 petir emas misterius bersusah payah untuk menahan. Namun beberapa spiritualitas mulai perlahan-lahan muncul di dalam mata naga tanpa emosi yang sedingin es. Xiaoyan tanpa sadar merasa iba saat menyaksikan adegan ini. Tidak disangka bahwa naga 9 petir emas misterius ini harus menanggung pembalasan yang begitu ganas untuk membentuk roh. Tetapi jika dia mampu bertahan, itu kemungkinan akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan di masa depan. Setelah aura spiritual naik di mata 9 naga emas misterius, pembalasan di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Ledakan seperti guntur bergema dari tubuhnya. Setiap ledakan mengerikan menyebabkan kulit kepala Xiaoyan mati rasa. Melawan ledakan liar dan ganas ini, spiritualitas dalam mata naga 9 petir emas perlahan mulai redup. Dari kelihatannya 9 naga petir emas misterius ini mungkin tidak berhasil membentuk roh. Pada saat yang sama tubuh emasnya yang semula cerah meredup. Kekuatan pembalasan telah menyebabkan dirinya semakin lemah. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah membayangkan akhir dengan jelas. 9 naga petir emas misterius telah terbentuk setelah jangka waktu yang lama. Sungguh sayang gagal membentuk roh. Langit mungkin telah memberkatinya dengan kekuatan besar, tetapi mereka juga merampas hak-hak lainnya. 9 naga petir emas misterius tampak redup dan tergeletak jauh di dalam lautan petir. Tubuhnya yang tampaknya terbuat dari emas juga perlahan memudar. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan serangan balasan yang menakutkan. Suara naga petir emas penuh dengan kesengsaraan, dan akhirnya terdiam seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Xiaoyan menghela nafas setelah menyaksikan 9 petir emas misterius melemah.
naga itu tidak lagi bisa membuatnya merasakan bahaya yang dia rasakan sebelumnya. Dia melangkah melalui ruang kosong dan bergegas turun. Setelah itu dia muncul di dalam lautan petir. Dia melihat naga petir emas setinggi 10.000 kaki dari jarak dekat. Naga itu menatapnya dengan sepasang mata yang sangat redup. Dia tidak meluncurkan serangan apapun. Beri aku kekuatanmu dan aku akan membantumu membentuk roh. Tubuh Xiaoyan melayang di depan 9 petir emas misterius. Tubuh mungilnya seperti semut, namun suaranya yang tenang menyebabkan mata redup dari naga 9 petir emas misterius berfluktuasi. Kekuatan besar adalah hambatan terbesar untuk pembentukan jiwamu. Tangan Xiaoyan dengan lembut menekan kepala naga 9 petir emas misterius. Segera nyala api merah muda melonjak dari jarinya. Setelah itu dia menarik dengan kasar. Cahaya kilat keemasan yang cerah segera ditarik keluar dari tubuh 9 petir emas misterius. Petir emas samar-samar berkumpul menjadi naga petir raksasa. Ekstraksi berjalan mulus. Salah satu alasannya adalah naga 9 petir emas misterius sangat lemah. Yang kedua adalah tidak membalas sedikit pun, seolah-olah telah memahami kata-kata Xiaoyan. Untuk memiliki kecerdasan ia rela meninggalkan kekuatannya. Kekuatan penghancur yang mengerikan. Api merah muda di telapak tangan Xiaoyan melonjak. Itu berubah menjadi jaring api besar yang dengan kuat menahan naga petir emas. Itu adalah kekuatan di dalam tubuh 9 misterius petir emas. Sifat destruktif di dalamnya sangat melebihi harapan Xiaoyan, bahkan tubuhnya akan meledak jika dia menyerap energi destruktif ini. Xiaoyan menyelipkan jarinya di udara di depannya, setelah itu formasi dengan cepat terbentuk. Cahaya api melilit naga emas, dan naga emas mulai menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi naga petir miniatur yang memasuki tubuh Yi kecil. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditahan oleh Yi kecil. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan tugas ini. Matanya kembali ke naga 9 petir emas misterius di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi, dia kembali berubah menjadi naga emas setinggi 1000 kaki. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala naga dari 9 petir emas misterius ini. Tangannya membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Saat ini 9 petir emas misterius hanya keberadaan yang setara dengan Douzun, tidak ada pembalasan karena rohnya terbentuk saat ini. Xiaoyan tersenyum ketika melihat spiritual melonjak di dalam mata naga 9 petir emas misterius, memperoleh kecerdasan terlalu mudah setelah menyerahkan kekuatannya. Xiaoyan kembali mengusap kepala naga petir, dan perlahan berkata, di masa depan kau akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia ini. Setelah itu Xiaoyan berbalik dan pergi dari kolam petir. Mata 9 naga emas misterius mengamati bagian belakang sosok yang terbang menjauh dari kolam petir. Pada saat ini naga petir emas seperti seekor binatang kecil yang baru saja lahir. Ia mengingat dengan kuat orang pertama yang dilihatnya dan tidak akan pernah melupakannya. Selama beberapa bulan Xiaoyan pergi, reputasi aliansi terus meningkat. Semua orang terlihat sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Tidak ada berita yang berhubungan dengan aula jiwa selama beberapa bulan terakhir ini. Gesekan hebat dari masa lalu tiba-tiba menyusut, seolah-olah faksi yang pernah berdiri sebagai penguasa dataran tengah bermaksud untuk menghilang dari pandangan semua orang. Setibanya Xiaoyan di paviliun Falling Star, dia melihat ke sana kemari mencari Xiao Xiao, akan tetapi dia tidak menemukan dirinya. Xiaoyan merasa sangat heran dengan tidak adanya Xiao Xiao karena biasanya orang pertama yang menyambut kepulangannya adalah Xiao Xiao. Melihat Xiaoyan yang kebingungan, senior Luan di sampingnya berkata, "Apa kau mencari Xiao Xiao?" Karena lama tidak bertemu, Xiao Xiao sedang sibuk bermain dengan ibunya. Mendengar itu Xiaoyan menjadi sedih karena dirinya selalu menjadi nomor 2 di hati Xiao Xiao. Sesaat kemudian tiba-tiba saja petir 9 warna membumbung ke langit. Hal ini juga membuat Xiaoyan sedikit terkejut, karena itu adalah petir dari pil emas tingkat 9. Xiaoyan bertanya-tanya siapa alkemis yang sedang memurnikan pil tersebut. Senior Fungzu di sampingnya menyeletuk dengan lembut, "Siapa lagi kalau bukan guru kocakmu? Di paviliun Falling Star alkemis kocak hanya dirimu dan Yao Chen saja." Di sisi lain Yao Chen terlihat sedang berusaha memurnikan pil. Tungku tingkat 9 melayang di depannya. Api putih menyebar dari tubuhnya melapisi tungku tersebut. Sudah ada lusinan pil yang berhasil dimurnikan oleh Yao Chen. Raut wajah Yao Chen terlihat sangat serius. Dia masih merasa belum puas dengan hasil tersebut. Dia berusaha memurnikan pil lagi dan berharap bisa membuat pil yang jauh lebih tinggi kualitasnya. Banyak bahan obat melayang di sekitarnya. Di saat Yao Chen sedang fokus dengan alkemis, ya tiba-tiba saja ada bau menyengat yang berkeliaran di hidungnya, sontak membuat Yao Chen menoleh.
Terlihat sudah ada Xiaoyan duduk santai sambil melihat gurunya memurnikan pil, bau menyengat itu ikan bakar yang dibuat Xiaoyan. Dengan santainya Xiaoyan berkata agar menghiraukan dirinya dan menyuruh Yao Chen fokus melanjutkan pekerjaannya. Melihat murid kesayangannya sudah pulang, tentu membuat Yao Chen sangat bahagia. Xiaoyan tiba-tiba melirik Yao Chen saat dia bertanya dengan lembut, "Guru, upacara pengobatan dari klan Yao akan segera dimulaikan." Mendengar itu Yao Chen tiba-tiba gemetar. Dia terdiam sesaat sebelum mengangguk, "Dalam 1 bulan akan dilaksanakan." Ekspresi Yao Chen menjadi rumit setelah dia menjawab, dia tidak pernah kembali setelah dia meninggalkan klan saat itu, sekarang dia harus kembali lagi. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, dia telah berjanji untuk berlatih dengan susah payah dan mengukir kedua nama mereka di tablet klan. Tablet klan adalah untuk layanan berjasa dalam klan Yao. Hanya mereka yang berada di dalam klan yang memiliki pencapaian besar yang dapat meninggalkan nama mereka di sana. Semua anggota klan Yao memandang ini sebagai tujuan hidup mereka. Ini tidak berbeda untuk Yao Chen saat itu. Yao Chen telah menjelajahi benua sendirian selama bertahun-tahun. Meskipun telah memperoleh beberapa prestasi, dia mengerti bahwa tidak akan mudah baginya untuk memenuhi janji yang dia buat kepada kedua orang tuanya setelah kembali ke klan Yao. Beberapa orang dalam klan Yao pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi rumit Yao Chen. Dia berkata, "Guru, kamu bisa melakukan apa yang kamu suka dengan tablet klan, serahkan yang lainnya kepada murid ini." Suara Xiaoyan perlahan menjadi tenang, tetapi itu mengandung kepercayaan diri yang kuat dan tekadnya. Ketika dia masih muda saat itu, Yao Chen telah melebarkan sayapnya untuk melindungi bayi seperti elang dengan hati-hati. Elang yang lembut itu secara bertahap tumbuh selama perjalanannya dan telah membubung ke langit. Di bawah sayap elang yang lembut ini, tidak ada yang bisa menyakiti gurunya, yang berada di usia senjanya. Mata Yao Chen terasa lembab saat dia menatap pemuda yang tersenyum itu. Ekspresi senang di wajahnya menjadi lebih padat. Dia melebarkan mulutnya sebelum akhirnya mendesah lembut, "Dasar anak kecil yang keras kepala." Xiaoyan tersenyum, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit selatan. Klan Yao dikabarkan memiliki alkemis terbaik di benua. Aku benar-benar ingin mengalahkan mereka. 1 bulan berlalu dengan cepat dengan tenang. Hari di mana upacara pengobatan klan Yao akan diadakan perlahan-lahan tiba di bawah tekanan yang tenang ini. Upacara pengobatan ini agak mirip dengan Pil Gathering of the Pil Tower. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai kumpulan alkemis puncak di benua. Hanya pertemuan ini yang akan mengungkapkan siapa alkemis peringkat teratas di benua ini. Pavilion Falling Star sangat jauh dari pegunungan Senglong tempat klan Yao berada, tetapi perjalanan panjang hanya memakan waktu setengah hari untuk Xiaoyan dan Yao Chen. Oleh karena itu kabut yang menutupi pegunungan Senglong muncul di depan mata mereka. Sungguh energi alam yang padat, klan Yao ini benar-benar menemukan tempat yang bagus. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar memuji pegunungan Senglong setelah tiba di sini untuk pertama kalinya. Pegunungan ini dipelihara oleh leluhur dari klan Yao selama beberapa abad untuk memfasilitasi kesuburan ini. Mata Yao Chen mengamati pegunungan yang familiar namun asing ini dengan ekspresi yang rumit. Ini adalah pertama kalinya dia kembali sejak dia pergi saat itu. Dia dengan lembut menghela nafas dan perlahan mulai turun. Ada gapura batu setinggi beberapa ribu kaki yang berdiri tegak, aura kuno menyebar dari gerbang lengkung. Bagian tengah gapura adalah ruang yang terdistorsi. Ini adalah pintu masuk ke dunia klan Yao. Setelah Xiaoyan dan Yao Chen masuk ke wilayah klan Yao, kerumunan manusia di dalam alun-alun menyebar seperti air yang mengalir. Segera sekelompok sosok yang mengenakan jubah klan Yao perlahan berjalan. Ada seorang pria tua yang memimpin kelompok tersebut. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan hukuman dalam klan Yao. Xiaoyan telah bertemu dengannya di luar alam api iblis saat itu. Dia juga seorang tetua dari klan Yao, Yao Wangui. Tatapan mereka mengandung kejutan dan penghinaan saat mereka menyapu tubuh Yao Chen. "Yao Chen, bukankah dia orang tak berguna yang diusir dari klan Yao kita? Dia sudah menjadi sekumpulan tulang tua, namun dia tidak tahu bagaimana menunggu kematiannya dengan tenang. Dia pasti datang ke klan Yao kita untuk dipermalukan." Sosok manusia yang berkerumun di sekitar Yao Wangui mengerti bahwa dia benar-benar tidak menyukai dua orang di depannya. Banyak suara menyanjung dan menjilat muncul satu demi satu. Posisi Yao Wangui dalam klan Yao sangat tinggi. Jika seseorang ingin mendapatkan pengakuannya, posisinya di dalam klan akan melonjak. Karenanya Yao Wangui ini tidak pernah kekurangan orang-orang seperti itu di sampingnya. Akan tetapi kerumunan manusia yang bukan dari klan Yao yang hadir di alun-alun diam-diam menggelengkan kepala.
Klan Yao memang dari dulu memandang semua orang di dataran tengah dengan jijik, namun mereka yang berasal dari dataran tengah dengan jelas menyadari reputasi dan status yang saat ini dimiliki oleh Yao Chen di dataran tengah. Dia adalah kepala aliansi Sky Mansion. Aliansi Sky Mansion adalah faksi kuat yang bahkan bisa memaksa faksi kuat seperti Aula Jiwa mengalami kekalahan telak. Tidak diragukan lagi aliansi Sky Mansion adalah penguasa dataran tengah saat ini. Meskipun klan Yao sangat kuat, mereka yang menyadari situasinya mengerti bahwa bahkan klan Yao tidak memiliki kualifikasi untuk memandang rendah aliansi Sky Mansion. Selain itu tidak ada yang akan melupakan aspek paling luar biasa hebat, bukanlah prestasi aliansi Sky Mansion saat ini, sebaliknya itu adalah murid dari Yao Chen. Muridnya telah menjadi juara Pil Gathering Pil Tower beberapa tahun yang lalu, membuat namanya terkenal di dataran tengah pada saat itu. Setelah membangun nama untuk dirinya sendiri, dia terus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bergabung dengan Pil Tower, Flower Sect, dan Burning Flame Valley untuk mendirikan Sky Mansion aliansi saat ini dengan pasukan yang sebanding dengan klan kuno manapun. Dalam pertempuran di Valen Mountain setengah tahun yang lalu, dia bahkan telah melawan kepala Aula Jiwa sendirian dan menang. Hanya mendengarkan banyak pencapaiannya sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Jika seorang pria yang lahir di dunia ini mampu mencapai ini, dia bisa dianggap sebagai pria di antara pria. Para ketua atau tetua agung dari berbagai faksi di dataran tengah di alun-alun bertukar pandang satu sama lain. Setelah itu mereka menjauh dengan ekspresi rumit di mata mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk membantu Yao Wangui hanya karena ini adalah rumah klan Yao. Beberapa orang yang memperhatikan lengkungan dingin di wajah Xiao Yan setelah gurunya diejek dengan kasar, tanpa sadar berpikir dan sombong pada diri mereka sendiri. Guru, serahkan semuanya padaku. Yang perlu kamu lakukan adalah menempatkan nama orang tuamu di tablet klan saat waktunya tiba. Senyum di wajah Xiao Yan sedikit lebat saat dia menoleh dan tertawa pelan. Yao Chen tidak menjawab, namun jenggotnya yang sedikit gemetar mengungkapkan gelombang amarah di dalam hatinya.